Saya ada satu pertanyaan ya. Lebih sulit mana antara belajar sejarah dengan belajar matematika? Dalam pelajaran sejarah, kamu dapat menerangkan bagaimana peristiwa pemberontakan G30S PKI tanpa perlu mempelajari lebih dulu bagaimana peristiwa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Dalam sejarah, banyak sekali peristiwa atau hal yang dipelajari, tapi sifatnya terpisah dan tidak saling berkaitan. Sehingga kamu tidak perlu mempelajarinya secara berurutan. Sedangkan dalam matematika, kamu harus mempelajarinya secara berurutan karena sifat matematika saling berhubungan dan saling berkaitan. Contoh sederhana, kamu tidak akan bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, sebelum kamu tahu apa itu akar dan apa itu kuadrat. Kamu tidak akan ngerti apa itu akar dan apa itu kuadrat sebelum kamu paham perkalian dan pembagian. Kamu tidak akan ngerti masalah perkalian dan pembagian sebelum kamu paham tentang penjumlahan dan pengurangan. Ibarat sebuah gedung, kamu harus merancang pondasinya dengan tepat sebelum kamu merencanakan struktur atas dan atapnya. Demikian juga dengan matematika. Kamu harus mempelajari konsep dasar sebelum mempelajari konsep-konsep turunannya. Dengan metode ini tidak bisa diterapkan dalam pelajaran sejarah. Hal ini sudah saya lakukan sejak saya SD hingga kuliah. Sejak SD, SMP hingga SMA, saya selalu bisa meraih nilai ujian nasional di atas 9. Waktu kuliah di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, saya selalu mendapatkan nilai A untuk mata kuliah matematika. Ketika kuliah pun, saya lebih banyak menurunkan konsep-konsep matematika sendiri daripada dengan dosen dalam sesi perkuliahan konvensional. Jadi ilmu matematika itu tidak sulit seperti ilmu sejarah. Matematika hanya butuh ketekunan untuk memahami konsep-konsep dasar lebih dulu. Kemudian ikuti terus secara bertahap dan berurutan hingga mencapai berbagai macam konsep yang saling berkaitan. Nah, bagi kamu yang sedang belajar matematika dan ilmu terapannya seperti ilmu-ilmu teknik, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan sehingga belajar kamu lebih efektif dan efisien. Tips yang pertama, secara bergantian gunakanlah dua mode berpikir, yaitu cara berpikir terfokus dan cara berpikir menyebar. Saat sedang belajar di depan buku, biasanya kita menggunakan mode cara berpikir terfokus. Di luar hal yang sedang kita pelajari, kita tidak begitu perhatikan. Tapi pada saat kita jenuh, capek dan ingin beristirahat, misalnya sambil bikin mie goreng nih, malah kita menemukan solusi dan kesalahan kita ada di mana. Jadi janganlah kamu belajar terus-terusan. Kasih waktu atau jeda agar pikiran kita menerima dan mengolah apa yang kita pelajari. Tips yang kedua, bagilah materi pelajaran menjadi beberapa bagian sehingga menjadi lebih mudah dipelajari. Contoh sederhana, lihat dua urutan nomor berikut ini. Yang pertama, 081246319773. Kemudian yang kedua, digunakan beberapa pemisahan, yaitu 0812 jeda 4631 jeda 9773. Menurut kamu, dua urutan nomor tersebut lebih mudah diingat yang mana? Yap, betul sekali. Pasti lebih mudah urutan angka-angka yang kedua kan? Sama halnya dengan matematika, kamu bisa uraikan konsep-konsep yang rumit menjadi konsep-konsep yang lebih sederhana. Pahami konsep-konsep sederhana tadi dan cari hubungan antara satu dengan yang lain dalam membentuk konsep yang lebih rumit. Intinya belajar matematika adalah mempelajari konsep sederhana secara berurutan untuk membentuk konsep yang besar. Biasakan pahami konsep sebisanya tanpa melihat buku. Pokoknya semampunya, salah tidak masalah, namanya juga masih tahap belajar kan. Baru setelah kamu mentok, boleh deh buka contekan buku kamu. Tips yang ketiga, gunakanlah teknik menghafal rumus yang asik dan paling nyaman menurut kamu. Menghafalkan rumus, urutan, atau angka-angka bisa jadi adalah sesuatu yang sangat membosankan. Misal dalam mata pelajaran kimia, kalian akan menemui tabel periodik unsur-unsur berkala.
Misal kita mau hafalkan unsur-unsur golongan 2A yang terdiri atas unsur-unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Maka untuk mempermudah menghafal, misal bisa kita gunakan kata-kata sebagai berikut. Bebek mangan cacing seret banget rasane. Lebih mudah bukan? Yap. Kemudian tips yang keempat. Jangan terbiasa membuka kunci jawaban sebelum kamu mencobanya. Tujuan mengerjakan latihan-latihan soal adalah cara untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai suatu materi atau belum. Di setiap latihan soal, perlu dievaluasi di bagian mana yang belum kamu mengerti. Yang perlu diingat, jika kamu mengerjakan soal latihan yang terdapat pembahasannya, biasakan tutup pembahasannya sebelum kamu mengerjakan. Jangan sesekali ya, kamu membuka pembahasan sebelum kamu mencoba. Dan jika kamu membaca pembahasannya, kamu harus tahu kenapa solusinya seperti itu. Bingung dan tersesatlah saat kamu mengerjakan latihan, tapi lancarlah saat mengerjakan ujian. Tips yang kelima, mulailah belajar saat kondisi fisik dan pikiran kamu masih segar. Kalau kamu ingin mengerjakan konsep baru atau tugas-tugas sulit, jika perlu, lakukanlah di pagi hari saat energimu masih fresh. Kemudian tips yang keenam, ketekunan seseorang jauh lebih penting daripada kecerdasan dan kepintarannya. Misalnya kamu melihat teman kamu lebih mengerti suatu materi, belum tentu loh dia lebih pintar daripada kamu. Mungkin dia memang lebih dulu mempelajari materi tersebut, dan yang pasti lebih tekun daripada kamu. Sama halnya bermain alat musik atau sepak bola. Memahami konsep dalam matematika perlu keahlian yang harus terus-menerus dilatih. Untuk menguasai materi sulit perlu dilatih berulang-ulang setiap hari, dan tidak bisa dilakukan hanya sekali. Agar kita bisa konsisten belajar setiap hari, jadikanlah belajar sebagai sebuah habit atau kebiasaan. Untuk menjadikan belajar sebagai suatu kebiasaan, kamu kayaknya perlu deh lihat video cara belajar efektif dan efisien. Linknya saya lampirkan di deskripsi video ini ya. Baik, berharap video tips belajar matematika yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat maksimal. Jika Anda menemukan nilai dan manfaat dalam video ini, silahkan share ke sebanyak-banyaknya orang lain, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang pandai matematika. Sampai jumpa lagi di video edukasi dan motivasional lain hanya di channel ST Agung Sujatmoko. Tetap keep spirit and sharing. Salam.